Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Pagi hari ini tanggal 3 Mei 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di sesi Asia. Saya mulai dari XAU USD. Untuk XAU USD tren masih sama seperti kemarin, yaitu strong untuk sell, dan untuk pagi hari ini harga di open sudah ada di area sell, yaitu di bawah 61,8% Fibonacci. Namun harga masih bertahan di harga open, dan kalau kita lihat dari RSI juga belum terlihat garis RSI untuk menuju ke oversold, namun sudah ada di area sell, itu di bawah garis 50. Untuk MACD juga masih di area sell dengan momentum yang cukup bagus. ADX dari open ada penurunan namun masih di area strong untuk trend, dan ATR ada di 619 pip. Kita lihat di H4 juga masih di strong sell, di daily juga masih berada di bawah garis EMA 55, yang berarti masih di area strong untuk sell. Di H1 peluang sell sudah terbentuk, sudah muncul, dan saya akan coba ambil sell di sini dengan target TP 600 pip. Ya, dia ada sini tadi. Stop loss 1200. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD harga terkoreksi, jadi open tadi pagi harga terkoreksi naik, dan kalau kita lihat dari tren untuk jangka panjangnya atau long termnya, dia masih di area sell karena harga masih berada di bawah garis EMA 55. Namun untuk garis EMA 8 dan 21 ini akan terjadi singgungan. Kalau ini nanti terjadi cross, berarti ada peluang untuk berakhirnya trend sell sebelumnya. Dan kita lihat dari garis RSI juga sudah masuk di area 50, cross di garis 50. Kemudian untuk ADX masih di bawah garis 25. Untuk MACD juga momentumnya mengecil, jadi ada peluang untuk berubah arah tren dari turun menjadi naik. Kita tunggu saja. Jelas untuk saat ini harga masuk di area buy untuk koreksi ya. Jadi karena sudah melewati 38,2% dan garis EMA 8 dan 21 hampir berseberangan atau crossing. Kita lihat di H4 tren masih sell, di daily juga tren masih sell. Jadi untuk H1 kita tunggu saja apakah harga sanggup untuk cross EMA 8 dan 21 dan dilanjutkan dengan cross garis 55. Kalau itu terjadi berarti peluang buy sudah muncul dengan jelas, dan garis RSI harus sudah mengarah ke 80, dan momentum MACD harus sudah pindah di area di atas garis 0. Jadi untuk saat ini peluang tren belum bisa diikuti. Lanjut ke USD Swiss. USD Swiss technical masih trend buy, masih strong untuk buy untuk trend, dan kita lihat untuk harga tadi pagi dibuka juga sudah mendekati di area resisten yang kemarin, yaitu area tertinggi kemarin. Untuk RSI masih di area beli namun menjauh dari garis 80, kemudian dari garis overbought.
Untuk MACD juga masih bagus di momentumnya. ADX masih di atas garis 25, namun tren dari tadi pagi untuk penguatan trennya menurun. Jadi kalau lihat di H4 juga masih trend buy, di daily masih trend buy. Jadi untuk H1 saya lebih menunggu untuk peluang buy. Saya tunggu nanti jika harga mampu breakout harga tertinggi kemarin atau resisten kemarin. Dan artinya untuk RSI juga sudah menuju ke overbought dan MACD momentum meningkat serta garis ADX mulai menjauh dari garis 25. Jadi untuk saat ini untuk signal entry masih belum bisa. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada secara teknikal masih trend buy, namun harga terkoreksi dan ini sudah masuk di area sell di bawah garis 38,2. Namun kalau kita lihat dari RSI sudah cross di garis 50, terlihat dia akan menuju ke oversold. Untuk ADX masih di garis 25 secara trend masih strong, namun untuk MACD masih berada di area buy. Jadi MACD belum masuk ke area sell atau di bawah garis 0. Jadi secara trend teknikal ini masih lemah untuk sell, jadi masih belum bisa diikuti. Jadi ini pergerakan koreksi ini mungkin karena terjadi penguatan di mata uang USD Kanada. Sedangkan USD-nya melemah, jadi secara spontan harga terkoreksi turun. Namun secara tren masih belum terbentuk untuk tren turun. Jadi kita tunggu saja. Kalau memang nanti terjadi crossing garis EMA 8 dan 21 dan dilanjutkan harga juga break di bawah EMA 55 di bawah garis 0, maka trend sell bisa diikuti karena harga sudah breakout dari support kemarin. Kita tunggu untuk peluang di situ nanti. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP secara teknikal trennya adalah buy. Harga berada di atas garis EMA 55 dan untuk harga saat ini pun dia masih ditahan di area buy, yaitu di atas garis 61,8. Dari garis RSI trennya terlihat melandai, jadi tidak menuju ke overbought. Kemudian untuk MACD sudah ada di area overbought, namun momentumnya masih kecil. Untuk ADX berada di area strong untuk trend. Kita lihat di H4 trend masih sama buy, di daily juga trend buy karena harga berada di atas garis EMA 55. Untuk momen entry saya lebih menunggu nanti jika memang harga breakout untuk resisten kemarin, jadi harga tertinggi kemarin terlewati dan RSI sudah terlihat dia menuju ke area oversold, maka entry nanti saya tunggu di situ. Lanjut ke USD CPY. USD CPY harga masuk di area konsolidasi, jadi garis EMA 8, 21 dan 55 menyatu. Berarti ini area konsolidasi, tidak ada tren yang bisa diikuti di sini. Kita lihat di RSI juga menempel di garis 50, kemudian ADX juga berada di bawah garis 25. MACD juga menyatu di garis 0. Jadi untuk USD JPY tidak ada tren yang bisa diikuti. Kita lanjut ke Audi USD. Audi USD harga terkoreksi naik karena terjadi penguatan USD dolar tadi pagi ini ya. Jadi tren langsung terkoreksi naik. Untuk RSI masih belum mendukung untuk dia masuk di area overbought. Untuk MACD juga masih di area sell momentumnya. Untuk ADX juga di bawah garis 25 karena kenaikan Audi ini spontan karena penguatan mata uang Australian dollar, jadi bukan karena tren secara teknikal.
Kita lihat di H4 masih sell, di daily juga masih sell. Jadi untuk secara teknikal, untuk tren Audi USD belum bisa diikuti. Lanjut ke GBP USD. GBP USD untuk pagi ini secara teknikal masih trend sell, dan harga dari open tadi pagi terkoreksi. Kalau kita lihat dari RSI juga, RSI-nya juga terkoreksi naik. Kemudian MACD masih di area sell. ADX ada penurunan kekuatan tren dari tadi pagi open. Jadi secara teknikal untuk sell belum bisa diikuti untuk di time frame 1 karena RSI-nya terkoreksi naik, jadi tidak menuju ke area oversold. Jadi kita tunggu nanti apakah harga tertahan di resisten 61,8. Jika memang tertahan dan turun lagi, kita lihat di RSI jika sudah mengarah ke oversold, maka di situ peluang untuk entry sell bisa diambil. Kita lihat di H4 secara teknikal masih sell, di daily juga masih sell. Jadi kita tinggal menunggu momen entry yang ada di time frame H1. Lanjut ke Euro USD. Euro USD teknikal sama, masih trend sell, dan harga saat ini sedang bertahan atau menempel di garis resisten 61,8 Fibonacci. Kita lihat di RSI juga masih menempel di garis 50. MACD di area sell namun momentumnya sangat kecil, dan ADX garis masih menempel di garis 25 dengan nilai 27. Secara teori ini strong untuk trend. Namun untuk entry sell di area sini kita masih belum ada konfirmasi dari teknikal lain, terutama untuk RSI. RSI-nya belum terlihat dia menjauh dari garis 50 menuju ke 20. Jadi untuk time entry-nya saya masih menunggu. Kita lihat nanti jika memang ditahan dan garis RSI sudah menjauh dari 50 menuju ke 20, maka saya akan entry sell-nya di situ. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping saya pagi ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk sempatkan klik tombol like dan share ke teman-teman Anda. Subscribe jika Anda belum berlangganan, karena subscribe itu gratis. Namun dengan Anda subscribe, Anda mendukung untuk channel ini akan terus berkembang, memberikan mapping ataupun signal-signal entry yang bisa diikuti. Salam trading mudah.